Shalom. Selamat pagi Jemaat GB Betel Kedoya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, buat pagi yang indah yang sudah Engkau berikan buat kami, buat kesehatan, kekuatan, dan Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Berkati ya Bapa, setiap hamba-Mu yang turut mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Dan kami berdoa juga Bapa, untuk jemaat yang mendengarkan online. Biarlah kiranya kedamaian, sukacita, dan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Saya percaya kita menikmati kebaikan Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita sembah, Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dengan iman katakan kepada Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang masih duduk boleh saudara semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih semangat buat Tuhan kita. Mari nyatakan dengan iman kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semua angkat tangan katakan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita ini. Boleh jemaat Tuhan sama-sama lompat katakan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Sebab Kau Allah yang terbesar dalam hidup kami. Yes, amin. Biarlah semua memuji. Boleh jembatan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Boleh jemaat Tuhan angkat tanganmu katakan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita ini. Selagi lompat sama-sama yuk katakan kepada Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Sebab Kau Allah terbesar dalam hidup kami. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Boleh jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Yes, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Sebab Kau Allah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kau terbesar
nyatakan Kau terbesar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Yes, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji. Biar semua yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah semua memuji. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita besar, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami mau nyatakan, Tuhan kami baik. Dulu, sekarang, sampai selamanya kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan iman kami. Semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami adalah baik. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh sama-sama katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Dan kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan, yes, amin. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Yang menyembah Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Mari sungguh katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama angkat tangan katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, amin. Tak dapat ku membalas kasih, yes, amin. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Yes, amin Tuhan, amin. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu yang merasakan kebaikan Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas. Yes, amin, haleluya. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan.
rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Yang rindu menyenangkan Tuhan, mari sembah Dia. Dari setiap tangan-tangan yang terang, hati yang terang, sungguh menyembah Tuhan pagi hari. Ya Yesus, haleluya. Apapun keadaan kami pagi hari Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kami, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Kau layak dipuji. Ya Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan. Rekhala barata kasekira papa kaseke. Haleluya. Mari disembah Tuhan, sembah Tuhan. Rekhala barata kasekira papa kaseke. Hati yang mulai gentar, hati yang mulai lemah dikuatkan pagi hari ini. Apapun keadaan kami, Tuhan kami baik. Dulu, sekarang, selamanya. Kebaikan Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Rekala barata kasekira papa jese. Haleluya. Segala kegentaran, segala ketakutan di dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Rekala sekira papa jese. Ya, saat kami meninggikan Tuhan, kekuatan dari surga mengalir buat setiap kami yang lemah dikuatkan. Saat kami menyembah Tuhan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu pada Tuhan pagi hari ini. You are worthy of it all. Yes, amen. You are worthy of it all. Amen, Tuhan, amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. Amen, Tuhan, amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
day, let him surround. Day and night, night and day, let him surround. Day and night, day and night, night and day, let him surround. Day and night, night and day, let him surround. Day and night, night and day, let him surround. Day and night, night and day, let him surround. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, I will. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dudukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pujian penyembahan yang sungguh memberkati. Sekarang buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini sungguh memberi kekuatan, pengharapan, dan jawaban atas setiap pergumulan dan kesulitan yang sedang kami hadapi saat sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat kita boleh bertemu dalam keadaan baik dan sehat. 8 bulan saya bersembunyi di rumah, tapi Tuhan tetap pelihara. Tapi perlu saudara ketahui bahwa di Tasikmalaya kebaktian kita on-site, hadir senantiasa di gereja sejak bulan Juli yang lalu sampai sekarang sudah jalan 8 bulan, tidak pernah berhenti. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami. Tidak ada satu pun yang sakit kena COVID di dalam gereja. Yang hadir ya paling sedikit ada 360 orang saudara sekalian. Tapi semua sehat, Tuhan pelihara. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal hidup yang jujur. Saya cuma katakan bahwa kejujuran sejati itu ya next. Kejujuran sejati hanya ada apabila manusia itu beribadat kepada Tuhan dalam kekudusan dan dengan takut dan gemetar kepadanya. Di luar itu tidak akan pernah ada kejujuran. Kita bisa baca di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Hanya saudara sekalian, kalau kita punya rasa hormat yang luar biasa, sehingga hidup kita dalam kekudusan, kita baru bisa hidup jujur. Sebab kita harus membedakan bahwa apa yang dibuat manusia itu jujur, itu kepalsuan belaka.
jujur di antara manusia itu penuh dengan segala macam hal-hal yang tidak betul. Yang saya maksudkan di sini adalah divine honesty, kejujuran ilahi, divine honesty, bukan apa yang disebut human honesty, kejujuran manusiawi, bukan. Ini hanya ada di dalam orang yang takut akan Tuhan, saudara. Manusia hanya jujur karena dia takut kepada manusia yang lain, takut ketahuan kalau berbuat salah, takut hukum negara dan sebagainya. Tetapi kita jujur karena hati yang tulus itu sesungguhnya itulah kehidupan yang sejati, saudara sekalian. Nah, untuk itu kita mesti menyadari kalau tidak ada divine honesty, tidak ada kejujuran ilahi, tidak ada itu kejujuran sejati dalam hidup kita manusia. Nah, kita mesti mengerti tentang apa yang disebut takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan manusia itu meningkat-ningkat sampai kepada apa yang disebut hikmat. Tapi banyak orang tidak memperdulikan tentang hikmat yang dari Allah. Mereka sudah merasa cukup kalau berpendidikan, punya pengetahuan master, doktor, rasanya sudah hebat. Padahal saya beritahukan master doktor itu bisa diperoleh dengan akal kita, manusia ini loh. Tetapi sudah sekalian, hikmat itu adalah diperoleh dari hati yang takut akan Allah, hati yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, dan juga pengetahuan akal. Jadi double kekuatannya. Kekuatan manusia dan kekuatan Allah, itulah hikmat, saudara sekalian. Dalam Amsal 2 ayat yang ke-9 disebutkan demikian. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran. Ini 3 hal sebenarnya sama. Kalau orang hidup benar, maka orang akan adil dalam tindakannya. Dan kalau orang adil itu sudah sekalian adalah orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah dan jujur kepada manusia, maka orang itu mengenal setiap jalan yang baik. Waduh, ini artinya dari takut akan Allah. Dulu orang cuma belajar di dunia itu sampai setingkat sekolah menengah atas. Rasanya kalau sudah sekolah menengah atas itu dia orang hebat zaman dulu. Tapi kemudian saudara sekalian, bahwa ilmu pengetahuan itu bertambah terus sehingga orang perlu membuat satu badan tingkat pendidikan yang lebih besar daripada SMA. Karena itu orang bingung diberi nama apa sekolah itu. Ukir, pikir, ukir tanah Betawi, pikir dalam hati, dapatlah keputusan bahwa mereka memberi nama sekolah yang tinggi itu university. Nah, uni itu sudah sekarang dari bahasa Inggris, union itu kesatuan. United seperti Amerika, United disatukan. University, first itu ayat. University berlandaskan satu ayat. Pernahkah saudara mengetahui bahwa orang mendirikan university itu berlandaskan satu ayat? Dan ayatnya itu yaitu tadi Amsal pasal 1 kembali ayat yang ke-7, ya. Ini dia ayatnya. University berlandaskan satu ayat, yaitu
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, terus meningkat sampai dapat hikmat. Tapi orang-orang yang menghinakan hikmat, pendidikan, itu orang bodoh. Jadi kita mesti jangan terlalu bangga dengan pengetahuan akalia. Saya orang yang terus menuntut ilmu, saya belajar sampai ambil titel di Amerika, master. Tapi saya pikir orang yang dapat master, doktor, itu kalau tidak tahu buku di atas segala buku, buku yang diilhamkan oleh Allah, dia bukan apa-apa. Dia cuma master di kepalanya, tapi tidak master di hatinya. Kalau master di kepala kita ini berakhir di pintu kubur, 70 tahun, 80 tahun habis. Tapi kalau kita master, itu master dalam arti menguasai, hafal, dan sungguh-sungguh mengerti firman Allah, master the Bible, maka sungguhnya hati kita dapat hidup yang kekal selama-lamanya, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya tadi coba kita lihat lagi dalam Amsal pasal 11 ayat 19. Siapa yang berpegang kepada kebenaran sejati itu menuju kepada hidup. Saya ulangi. Siapa yang berpegang kepada kebenaran sejati, ia menuju kepada hidup, yaitu surga. Tapi siapa yang mengejar kejahatan, dia menuju kematian, neraka. Karena itu sudah sekalian, keputusan kita, apa yang kita kejar itu harus kita lakukan sedini mungkin dalam hidup kita. Ya. Sekarang kita melihat penyebab dari kegagalan manusia, ya. Untuk memperoleh kehidupan adalah ketidakjujuran baik kepada Allah maupun kepada manusia. Barangkali banyak orang heran, ya. Kenapa orang sudah sekolah tinggi, kerja banting tulang, semangat, tapi nasibnya sial saja. Kenapa? Ini kuncinya di sini. Manusia itu gagal baik dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan kekal, itu adalah ketidakjujuran. Hatinya bengkok. Tidak lurus. Ketidakjujurannya baik kepada Allah maupun kepada manusia. Di dunia kita selalu bicara tentang kejujuran. Tapi yang kita katakan itu cuma human honesty, kejujuran manusiawi. Saudara harus mencari apa yang disebut divine honesty, kejujuran ilahi. Di mana kejujuran itu dibentuk oleh Allah dalam firman dan Roh Kudus. Sehingga pikiran dan perasaan Kristus diam dalam hati kita. Baru ada kejujuran sejati itu. Kalau tidak kita akan gagal seperti yang ditulis Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Dan di jalan kemurtatan menuju maut. Kalau kita benar, hidup itu benar-benar kita peroleh. Hidup. Hidup itu semangat. Hidup itu spirit. Hidup itu teguh. Saudara-saudara, ini orang tidak tahu tentang hidup itu. Ada orang cuma bilang hidup itu bernapas. Berapa banyak orang bernapas hidupnya loyo, saudara kalian. Tidak ada lagi semangat hidup. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di jalan kebenaran terdapat hidup.
Hidup itu penuh sukacita. Hidup yang sejati penuh damai. Hidup yang benar itu penuh gairah. Bukan cuma waktu muda, tapi kita terus punya gairah, saudara-saudara. Saya sekarang mengatur jemaat-jemaat cabang di seluruh Indonesia, terus melalui online dan sebagainya. Tiap hari ada pekerjaan. Saya mendirikan jemaat antara lain di Nias. Ada gereja-gereja yang kita bangun di Nias, dan sebuah gereja yang besar bisa memuat gedung gerejanya 6 sampai 700 orang, saudara sekalian. Dan sekarang di Nias Selatan, di kota Teluk Dalam, ada orang yang berbakti tetap dalam zaman Covid ini, mereka berbakti tetap sampai 500 orang. Saya selalu ikut itu, saudara sekalian. Dan setiap minggu kedua mereka memutarkan khotbah yang saya tetapkan di seluruh cabang dari Nias sampai ke Mamuju, daerah Mamuju kita punya cabang juga, di Sulawesi, ya, Kalimantan, Sibolga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Barat, ya, apalagi di Pulau Jawa. Saya tetap bersemangat, saudara. Itu arti hidup. Bukan hidup itu bernapas. Berapa banyak orang hidup loyo, saudara sekalian. Dia tidak mengenal di jalan kebenaran terdapat hidup, syirah, bersemangat, sukacita, gembira, optimis. Tidak tahu, waduh Covid, bagaimana ya Covid. Kita jangan ke gereja, katanya 60 tahun ke atas temenang ke gereja. Siapa bilang itu? Dokter. Dokter itu manusia. Di Tasik itu sekarang kita kebaktian udah 8 bulan ini, ada yang lebih tua dari saya, namanya Ci Asong, tukang jual pakaian bordir, umurnya 83 tahun, saudara sekalian. Tukang jual rempeyek, saudara sekalian, itu umurnya 80 tahun. Ya, gagah-gagah, saya menuju 82. Ngapain? Katanya tidak boleh. Kata siapa? Kata dokter. Perkataan roh, perkataan jiwa, atau perkataan tubuh. Kalau dokter itu manusia, perkataan jiwa, tubuh. Tapi kalau perkataan Tuhan, 6 hari engkau bekerja, pada hari yang ke-7 engkau harus beribadat kepada Tuhan. Katanya bagaimana Covid? Covid itu menyerang tubuh kita. Tapi kalau roh kita kuat, jiwa kita kuat, Covid itu tidak akan menyerang kita. Saya emang gak pusing-pusing. Saya kasih tahu ya, kalau saudara diserang Covid, gampang obatnya. Ya, ingat ya. Ambil bawang putih 3 sihung yang gede itu. Kunyah, jangan ditelan. Kunyah sampai pedas, terbakar. Itu Covid bersarang di sini 3-4 hari sebelum turun ke bronchitis, atau sebelum turun ke paru-paru. Bunuh dulu di sini. Besoknya 2 sihung. Lusa 1 sihung. 3, 2, 1. Saudara kan pasti sembuh dalam nama Yesus. Apa-apaan takut penyakit, saudara. Ingat ya. Kalau nggak percaya, ini orang tua. Saya ini berapa kali mau mati, rumusnya bawang putih. Dulu waktu saya muda,
umur 20, di Jawa Timur pernah ada pabrik obat, perusahaan obat alami namanya pabrik Bereal. Siapa tahu di Surabaya. Itu tukang beca di Jawa Timur kalau demam, kalau sakit, kalau pilek, kalau flu, obatnya cuma satu, bawang putih. Maka itu sudah sekarang kita tuh kalau penuh iman, jangan susah-susah. Pertolongan Tuhan luar biasa. Penyebab manusia itu sudah sekarang gagal memperoleh kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di sorga itu ketidakjujuran kepada Allah dan ketidakjujuran kepada manusia. Nah, sekarang penguji ketidakjujuran itu sudah sekalian mesti diuji. Kejujuran itu kepada Allah dan manusia ujiannya kalau zaman dulu disebut dengan rumus 3 tak. Sekarang saya lebih lagi 4 tak. Tak yang pertama itu harta. Ya, next. Berikutnya, tak yang pertama itu harta. Ini keserakahan kepada harta kekayaan dunia. Tuhan itu punya saingan dalam hati manusia. Dalam istilah Alkitab, istilahnya mamon. Jadi siapa yang punya saingan itu, Allah itu punya saingan mamon. Mamon itu simbol harta kekayaan duniawi. Mana yang lebih besar dalam hidup saudara? Kalau Tuhan di atas, Kristen berkat. Kalau mamon di atas, Kristen kualat. Tidak ada pilihan lain. Pastikan dalam hidupmu Anda seorang Kristen berkat, Tuhan di atas. Mamon itu perlu. Mamon itu kita taklukkan di bawah. Mamon itu berguna kalau di bawah kita. Uang itu, harta itu sangat berguna kalau di bawah kita. Tapi uang, harta itu kalau sudah menjadi tuan, maka itu sangat celaka. Kita jadi budaknya. Kita digiring seperti hidung dicocok ke dalam hawa nafsu oleh uang itu. Siapa bilang uang itu bawa bahagia? Uang itu bawa bencana dalam hidup. Berapa banyak manusia rusak karena uang, saudara sekalian. Jadi yang pertama itu harta, saudara sekalian. Allah atau mamon. Kenapa kita mesti peras tenaga, peras pikiran, peras kesehatan demi uang saja? Ada banyak orang kerja banting tulang, peras keringat, nggak tahu kesehatan. 3 hari yang lalu, hari Sabtu, ya, saya berhadapan dengan seorang muda, ya, kerjanya banting tulang, tapi tidak tahu arti kesehatan. Orang yang gitu tuh nggak panjang umur, hartanya dapat, umurnya pendek. Keseimbangan hidup mesti dijaga, sehingga kita bisa menikmati hidup yang panjang, bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya ini berbahagia bukan karena hartanya, tapi keseimbangan itu diperoleh karena diberkati Tuhan. Mamon itu diberi Tuhan pada kita, tapi bukan untuk kita sembah, tapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mamon kita pakai untuk membagian hidup. Mamon kita pakai untuk mendatangkan kesehatan. Waduh, itu luar biasa, saudara. Nah, ini yang pertama itu sudah kan banyak orang ingin hidup harta, kekayaan. Dengan di situ sudah dia ingin
membangun surga di bumi. Bikin rumah yang gede, bikin segala sesuatu besar, halamannya gede, padahal umurnya nggak panjang. Dia tidak bisa menikmati lama, sudah langsung dia pergi. Disinilah manusia bodoh dan tidak jujur kepada Allah dan kepada manusia. Tidak jujur juga kepada dirinya sendiri. Karena kita manusia itu umurnya singkat. Surat Yakobus berkata manusia itu umurnya singkat, ya seperti uap, asap, hadir sebentar, tapi kemudian lenyap. Ya, manusia itu seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput pun layu, ya bunganya gugur, semuanya lenyap. Ya, tidak ada orang umurnya 1000 tahun. Nggak ada. Umur manusia singkat. Karena itu jangan mabok. Jangan gila harta. Jangan mata duitan. Orang yang mata duitan itu sudah sekalian berarti menempatkan mamon di tempat nomor 1. Tidak panjang umur. Tidak diberkati Tuhan. Yang membuat kita panjang umur itu, Amsal berkata, kekayaan adalah tangan kanannya, tangan kirinya panjang umur, saudara sekalian. Itu yang kita cari, saudara sekalian. Bukan harta. Akibat harta-harta itu manusia jadi tidak jujur. Tidak jujur. Amsal 11 ayat yang 1 dikatakan demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Siapa yang neracanya serong, itu keji bagi Tuhan. Neraca itu timbangan. Timbangan serong itu dibenci, dimurkai oleh Tuhan. Kita aja tidak tahu. Kalau kita beli bensin seolah-olah di pom bensin aman. Tapi di pom bensin itu neracanya banyak kali curang. Kalau kita beli 10 liter, dapatnya itu 9 liter lebih sedikit. Tapi kan kita tidak bisa ngontrol itu. Kalau kita nimbang beli sesuatu, timbangannya kurang. Saya suka makan sampe yang halus, puhung, singkong. Jadi karena itu untuk dapat singkong yang halus itu diproses, ya. Istri saya bisa memprosesnya. Kita pesan singkong itu di kampung yang memang apa namanya singkongnya apa itu? Empuk, ya. Jadi kita kalau minimal belinya 2 kilo. Jadi kalau sampai kita bayar, kita coba timbang, bukan 2 kilo. 1 kilo 8 on itu sudah tinggi. Sekali 1 kilo 7 on. Saya pikir nih orang keterlaluan. Kita timbang itu singkongnya banyak tanahnya itu. Sudah itu dikurangi lagi. Aduh, saya pikir pantes orang ini seumur hidup, ya, dia jualan singkong yang dibungkus tanah. Bahkan nanti besok mati dia dibungkus tanah. Mau begitu? Neraca yang serong itu kebencian Tuhan. Ya. Itu bukan neraca timbangan saja. Tapi timbangan yang benar itu di hati kita. Cara kita menimbang segala sesuatu. Jangan pakai neraca, yaitu timbangan hatimu yang serong, yang curang, yang tidak jujur, yang tidak berbelas kasihan. Orang lain juga mau hidup. Kalau pas saja itu sudah bagus. Saudara-saudara, neraca yang tepat itu ya, itu kesenangan Tuhan.
Sebab kalau orang pakai neraca yang serong, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang. Saya ingat satu peristiwa tahun berapa itu ya? 1963 kalau saya tidak salah. Di Singapura itu penyeludup tentara Indonesia ditangkap, dibunuh. Lalu kemudian terjadi keributan anti Cina. 63 kalau saya tidak salah. Orang-orang Tionghoa rumahnya di Surabaya diserbu orang. Apalagi yang kaya raya. Tapi rumah saya mau diserbu orang juga. Terus itu orang-orang sekeliling kampung itu tahu saya. Datang melindungi rumah saya. Itu bukan Cina. Itu orang Kalimantan, padahal dia tahu saya Cina. Tapi oleh karena wajahnya ini memang serem begini, sudah lihat, saya jadi selamat. Saya bukan Cina. Sebab apa? Lingkungan itu biasa. Ya, kalau ada orang sakit, saya pasti ngurus dia. Saya pasti menolong dia. Apa saja jadi penolong. Istri saya jual obat-obatan dan jamu, saudara sekalian. Seringkali obat dan jamu itu dibagi dengan gratis. Maka orang-orang itu menjaga saya. Meskipun dia tahu siapa saya, dia bilang, itu orang Kalimantan. Orang yang mau nyerbu, lihat-lihat ya, wajahnya beda ya nih. Tapi orang yang kenal itu melindungi. Itu yang saya ingat-ingat pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tapi kebenaran melepaskan orang dari maut itu. Saudara berdiri dengan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita secara luar biasa. Saudara. Tuhan memberi nasihat kepada kita. Dalam Matius 6, nasihat Tuhan itu berbunyi begini. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Harta di dunia ini boleh kita pakai, kita cari secukupnya. Doa yang diajarkan Tuhan, berilah kami makanan kepada kami secukupnya ya Tuhan. Jangan terus sepertinya saudara saja yang bisa makan. Orang lain tidak makan. Cukup. Apalagi di situ ada banyak pencuri. Akan membongkar pencurinya. Ngengat, karat, merusaknya. Ada cerita, ada orang simpan uang di mana? Di bawah kasur ya. Berapa tahun kemudian hancur uangnya itu. Kalau tidak salah uangnya itu puluhan juta. Karena hancur semua, bubuknya itu dibawa. Ditukar oleh Bank Indonesia cuma 900.000. Kenapa habis dimakan ngengat dan karat? Makanya nyimpan uang jangan banyak-banyak. Simpanlah uang di sorga. Ya, sebab di sorga itu ya ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Orang yang suka simpan uang di sorga itu artinya hatinya penuh dengan kemurahan, tangannya enteng, murah hati. Lawannya adalah pelit, medit, lokek, kedekut, lekas mati. Tapi kalau orang murah hati juga sekalian, panjang umur, percayalah, saya jalani itu. Makanya sekarang umur 82 kurang dikit, jalan terus, tidak mati-mati.
Sebab harta di sorga itu hikmat, kejujuran, kebenaran, keadilan, kemurahan. Itu pengenalan akan Allah itu. Dan kita bukan hanya menjadi Kristen. Tidak perlu itu istilah menjadi Kristen. Tapi kita harus menjadi anak-anak Allah yang memberikan matahari kepada orang baik, tapi juga kepada orang jahat. Angin diberikan Tuhan pada orang baik, tapi orang jahat. Kalau saudara bisa hidup seperti itu, sudah luar biasa. Itu sebabnya dalam Mazmur 24 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, timbangannya yang benar, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, lurus, dan yang tidak bersumpah palsu, dari dalam sampai keluar ngomongnya benar. Apa? 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau dengar menerima berkat, saudara ingat apa? Duit, harta. Berkat itu, waduh, luar biasa. Berkat kesehatan itu dahsyat harganya. Berkat keharmonisan hidup rumah tangga itu berkat yang besar. Saya sudah menikah 57 tahun. Hampir merayakan diamond wedding. Apakah istri saya sempurna? Apakah saya sempurna? Tapi saya diberkati Tuhan. Kenapa? Kalau istri saya banyak salah, saya cuma pikir, siapa yang tidak banyak salah di dunia ini? Semua juga punya salah. Saya juga punya salah. Tapi Tuhan beri berkat. Apa berkatnya? Kasih dan pengampunan. Itu berkat Tuhan luar biasa. Siapa di sini kalau istrinya salah, wah dimaki-maki, dijewer telinganya, digebukin, bertobat dalam nama Yesus. Itu sudah kehilangan berkat. Pertengkaran adalah awal dari segala bencana. Jadi suami istri itu jangan suka bertengkar. Itu awal dari bencana. Diam aja. Mengalah. Ya, supaya bencana itu jangan menimpa dalam hidup kita. Sebab disitulah Tuhan beri berkat, kesehatan, kekuatan, pernikahan yang baik, keluarga yang harmonis, anak cucu yang perkasa. Sudah tahu kekayaan saya sekarang apa? Saya punya buyut 2. Aduh. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara punya cucu tukang main hawa nafsu, tukang bohong, makan narkoba, bisa berbahagia gak si engkong? Tapi orang yang diberkati Tuhan bisa melihat anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan kekal untuk selama-lamanya. Mazmur 100 selusin, hafalin. Kalau saya bilang 112, saudara pasti lupa. Tapi kalau saudara Mazmur 100 selusin, dihafali ayat 1 sampai 5, dijalankan di hadapan Tuhan. Saya mau punya anak cucu buyut perkasa. Saudara akan diberkati Tuhan. Saya sedang mempersiapkan bahan bagaimana mendidik anak cucu kita mulai dari belum lahir. Nanti saya tayangkan video, ya. Lalu kemudian kalau sudah lahir,
umurnya 6 bulan, umurnya 1 tahun. Bagaimana mengajar dia? Ya, umurnya 1,5 tahun, gimana? Buyut saya umur 1,5 tahun. Waduh, banyak sekali. Alkitab sudah punya. Alkitab bergambar sudah punya, dia tahu. Daniel ini, malaikat begini. Wah, kemudian Yusuf dan Maria ngetuk pintu hotel. Adakah kamar kosong? Dia bisa tahu semua. Umurnya 1,5 tahun. Itu nanti saya akan tayangkan dalam bentuk gambar-gambar, ya, dan ada instrukturnya yang mendidiknya. Siapa mendidiknya? Instrukturnya bernama Jessica Elizabeth Abraham, Master of Divinity, Keluaran Australia dan Singapura. Nanti sudah terima beberapa bulan lagi. Wah, itu mendidik anak cucu. Anak umur 1 tahun diceritain, dia diem. Tapi ketika 1,5 tahun ditanyain, dia bisa nyaut apa yang 1 tahun lalu diceritain. Kalau 2 tahun udah lancar. Itu semua kalau kita didik di dalam Tuhan, saudara sekalian. Nah, sekarang itulah harta kekayaan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Yang pertama harta. Tak yang pertama. Tak yang kedua adalah wanita. Wanita itu apa? Maksudnya adalah pemuasan hawa nafsu kedagingan. Percabulan, perzinahan, persundalan. Yang disebut wanita itu sebab zaman dulu itu kalau yang nyeleweng itu selalu laki-laki. Nggak ada zaman dulu yang nyeleweng itu perempuan. Yang nyeleweng itu laki-laki terhadap perempuan. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang ini Yesaya 4 ayat 1 bilang apa? Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Berkata, kami akan menanggung makan pakaianmu. Rebutan 7 perempuan. Zaman sekarang itu begitu. Enggak percaya? Coba nonton RCTI. Coba nonton itu apa namanya yang cerita di RCTI? Gospel. Itu banyak laki apa banyak perempuan? Perempuan melulu. Yeremia 31 ayat 22. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Zaman sekarang yang nyerbu itu bukan laki-laki, perempuan. Ini dunia kita sudah terbalik ini, saudara sekalian. Apalagi kini bukan laki, bukan perempuan. Apa? LGBT. Apa itu LGBT? L itu lesbian, perempuan kawin sama perempuan. J itu apa? Gay. Laki-laki kawin sama laki-laki. B itu apa? Bisex, kaditu hayang, kaditu mau. Kaditu kadiu itu bisex. Ya. Transgender itu apa? Wah, lahir laki-laki, dioperasi jadi perempuan. Lahir perempuan, suaranya gede, dioperasi jadi laki-laki. Ini dunia kita sekarang ini, saudara sekalian. Zaman dulu disebut Sodom and Gomora. Dan Sodom Gomora itu bukannya dongeng, itu kejadian pasal 13. Saya sudah lebih dari 7-8 kali ke Sodom dan Gomora. Nginep beberapa kali di Hotel Lut.
Nah, ceritanya zaman dulu manusia itu begitu, percabulan, persundalan di Sodom dan Gomora itu. Tuhan murka sekali dan dijatuhi api dan belerang dari sorga. Sehingga terbitlah apa yang disebutkan itu laut mati. Laut mati itu dibom Tuhan. Garam, belerang itu di situ. Dan laut mati itu tempat yang paling rendah di bumi. Sebab dibom oleh Allah dengan api dan belerang. Tidak ada kehidupan, maka disebut laut mati. Itu apa yang ditulis Alkitab disebut di situ. Itu zaman Sodom dan Gomora, zaman dulu cuma satu daerah yang kecil saja. Karena penuh dengan percabulan, persundalan, ya. Sekarang ini sudah sekalian zaman LGBT itu bukan di Sodom Gomora, di seluruh muka bumi Sodom dan Gomora itu menyebar di mana-mana sudah sekalian. Benar itu. Saya kan tukang keliling dunia. Jadi saya tahu di Australia apalagi itu, waduh, itu negeri paling makmur untuk Sodom dan Gomora sudah sekalian. Zaman sekarang itu tiba-tiba saja ya Presiden Amerika yang baru Biden itu pendukung LGBT. Dia punya pegawai, dia punya menteri, staf-stafnya itu ya ada yang gay, ada yang lesbian, dipilih jadi menteri. Heran saya. Lalu kemudian dia umumkan nanti bulan Juni hari gay sedunia itu bendera LGBT, bendera gay harus diputar, harus dikibarkan di seluruh dunia dalam kedutaan Amerika di seluruh dunia. Bendera gay LGBT itu harus dikibarkan. Ini Biden, saudara. Jangan disebut kenapa jadi begitu. Dunia sudah mau kiamat. Kenapa begitu? Firman Allah sudah genap. Hal macam ini adalah ketidakjujuran kepada Allah dan kepada manusia. Melanggar kehendak Allah. Sebab maksud Tuhan adalah Roma 13 ayat 13 berkata demikian. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Ya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Firman Tuhan menghendaki yang lurus, yang jujur, yang benar. Jangan dalam percabulan, persundalan. Ini rumus yang kedua, yaitu pemuasan hawa nafsu kedagingan. Ini dilanggar oleh manusia. Itu sebabnya saya kata ketidakjujuran kepada Allah. Kalau yang pertama tadi harta, yang kedua wanita, pemuasan hawa nafsu. Yang ketiga tahta. Apa yang dicari manusia sekarang? 1 Yohanes 2 ayat 9. Bahwa apa yang ada di dalam dunia itu cuma 3. 1, keinginan daging. 2, keinginan mata. 3, kesombongan. Saudara cari aja seluruh dunia ini. Putar-putar manusia di mana-mana cuma 3. Keinginan daging, hawa nafsu. Keinginan mata, ayo lihat. Apa saja gak pernah puas. Ini mata gak pernah puas. Dan yang ketiga kesombongan. Tapi Alkitab menyatakan itu akan segera lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tinggal tetap selama-lamanya.
Jadi saudara sekalian, kita mesti mengerti tentang ini. Yang ketiga adalah tahta. Yang ketiga adalah tahta. Haus akan kedudukan dan kemuliaan dunia. Wah, gengsi, sombong, kasih tunjuk gua hebat. Ini manusia haus perkara ini. Amsal 11 ayat 2 dikatakan, jika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, celaan, teguran. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau punya rumah yang bagus, jangan disombongkan. Saudara kalau punya rumah ya, dalamnya boleh bagus ya. Luarnya nggak usah bagus-bagus, nanti dirampok orang. Mending kalau dirampok, dibunuh orang. Tapi kalau kelihatannya sederhana, aman loh tinggalnya di dalamnya. Ya, kesederhanaan, kerendahan hati itu membawa pada kehidupan. Tapi di dunia ini yang nomor satu dicari itu harga diri. Gengsi, kesombongan. Ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum untuk dapat menerkam orang yang dapat diterkamnya, dilulurnya, saudara sekalian. Cara iblis itu harga diri manusia itu dipermainkan. Ada manusia yang diserang oleh iblis sehingga kehilangan harga diri, kehilangan percaya diri. Dalam istilah bahasa Inggris, inferiority complex. Pikirannya dikuasai dengan rasa diri tidak berharga. Bahasa Belanda, minderwaardigheids complex. Ada berapa banyak orang merasa dirinya tidak berharga. Rasa dibuang. Tetapi ada juga orang yang dibuat iblis rasa sombongnya berlebihan. Itu yang disebut superiority complex. Superiority complex itu ingin terus maju. Kalau boleh dia menjadi seperti Allah. Karena itu bisikan setan. Kalau kamu makan buah ini kau akan jadi seperti Allah. Itu di dunia ini manusia kegilaan ingin jadi seperti Allah itu banyak sekali. Ini yang disebut sakit jiwa, superiority complex. Jadi ingat ya, iblis itu menipu Anda kalau bukan diinjak ke bawah, dibuatnya minder, rendah diri, diangkatnya ke atas, dibuatnya sombong. Nah, kita melihat dalam Injil Matius pasal yang keempat, kisah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dibawanya ke padang belantara, percobaannya terhadap Yesus. Yesus, kalau kau betul anak Allah, kau kan anak Allah, cobalah, buatlah batu ini menjadi roti. Bisa nggak? Tuhan Yesus diujinya tuh. Suruhnya batu menjadi roti. Maksudnya lu kagak bisa. Lu gak mungkin. Diinjak ke bawah. Ya. Yesus diinjak, dihina-hina. Karena Allah coba bikin batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak meladani iblis. Cuma dia pakai ayat 3 dan ayat 4. Dia berkata, ada tertulis, hidup manusia bukan cuma dari roti, tapi dari firman Allah. Artinya saudara sekalian, bukan hal makan minum, itu yang paling penting, bukan. Mentaati firman Allah, supaya kita bisa hidup.
kita gunakan, ada tertulis. Iblis kalah, nggak bisa injak kita. Tidak berhasil menginjak, lalu kemudian iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Bait Allah itu tinggi besar, puncaknya bubungannya Yesus itu ada di atas sana, dan dia berkata, kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Ada tertulis malaikat akan menjaga sehingga kakimu tidak terantuk. Kali ini sudah sekalian, dibawanya ke atas, ditiup-tiupnya supaya kita sombong. Kita ada di atas nih, kita dijaga malaikat nih, gua anak Allah nih. Lihat, itu cara iblis membuat manusia jadi rasa dirinya super. Kalau tadi membuat manusia minder sehingga tidak percaya diri. Sekolahnya bisa pinter, sarjana, tapi hatinya kecil. Otaknya besar, hatinya kecil. Di sini manusia yang kedua sudah dibuatnya supaya hatinya itu sombong. Tapi ada tertulis. Di situ dijawab, ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Lawannya dengan firman. Kalau saudara sebagai orang Kristen yang terus membaca firman Tuhan, terus mendalami firman Tuhan, setiap hari membaca itu, maka saudara akan dapat melawan kuasa-kuasa jahat itu. Tapi kalau saudara terus duniawi, Anda ditelan oleh setan. Melalui dagang bisnismu, Anda dibuat sombong. Atau Anda dibuat minder, tidak laku dagangannya. Nah, kalau sudah dua perkara itu tidak berhasil, iblis bawa lagi ke gunung yang paling tinggi. Lalu dia bilang, lihatlah dunia ini. Dengan segala kemegahan dan kecantikannya. Semua itu dunia keindahannya aku beri kepadamu. Asal kamu sujud menyembah aku. Iblis minta disembah. Iblis minta disembah. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang menguji hati manusia itu. Keindahan, kehebatan dunia. Mau diberikan lagi pada kita. Tapi Tuhan Yesus memberi teladan. Ada tertulis, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhan. Sebab itu enyahlah iblis. Hanya Tuhan yang patut disembah. 3 kali dia menggunakan. Ada tertulis. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk mengusir iblis, saudara hidup dalam kemenangan. Saudara bukan orang kuat, saya bukan orang kuat. Saya sudah mengikut Tuhan lebih dari 60 tahun. Banyak sekali tantangan iblis. Tapi kalau saya tidak kuat, saya suka menyanyi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Hari ini saya sudah tua, suka menyanyi. You raise me up. Engkau yang mengangkat aku. You raise me up. Wah, Tuhan yang mengangkat kita dalam hidup ini, saudara sekalian. Kalau kita bersandar kepada Dia senantiasa. Amsal 21 ayat 4 dikatakan demikian. Mata orang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Orang fasik itu bukan orang tidak mengenal Allah. Dia mengenal Allah tapi fasik, tidak peduli akan Allah, itu orang fasik. Kristen dengar khotbah tapi tidak peduli menjalani firman Allah,
Orang itu orang fasik, tidak peduli akan Allah. Orang demikian itu matanya congkak, hatinya sombong. Itu adalah dosa. Dan lebih dari itu 1 Petrus 5 ayat yang kelima disebutkan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau saudara punya anak cucu, jangan nomor 1 dididik sekolah pinter hebat. Nomor 1 didiklah karakter. Tahun ini gereja kita itu ya membangun karakter. Building karakter building sepanjang tahun. Sebab ini harta kekayaan yang besar. Supaya kita tidak terjerumus dalam kesombongan dan kemudian dimusuhin oleh Allah. 3 perkara, harta, keserakahan, wanita, simbol keserakahan hawa nafsu, tahta, haus kedudukan dan kemuliaan. Maka saya sampai kepada tak yang kelima, buta. Apa yang saya maksudkan? Kalau manusia itu mengejar 3 tak, yang pertama yaitu harta, haus dengan dunia dan kekayaannya. 2, pemuasan hawa nafsu kedagingan, percabulan, persundalan. 3, haus kedudukan, kemuliaan, kehormatan, gengsi. Ini saja yang saudara haus, 3 perkara ini. Itu mengakibatkan mata rohani Anda buta. Dan tempat yang terbaik cuma 1, neraka. Sebab kau sudah menjadi orang titik buta. Suara Roh Kudus, suara firman Allah tidak lagi didengar. Sampailah manusia itu kepada kebutaan rohani. Itu yang disebut dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Buatlah hati bangsa itu keras. Orang yang telah begitu tadi hatinya jadi keras. Buatlah telinganya berat untuk mendengar. Mendengar sih mendengar. Tapi yaitu seperti tidak mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup, melihat tapi buta. Buta perkara rohani. Buta terhadap kehendak Allah. Dan dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Buta matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Saudara, buatlah itu semua. Matanya buta, telinganya tuli, ya semuanya. Artinya manusia sampai kepada titik terakhir, yaitu tidak lagi mengenal perkara rohani. Oh, ini kesialan terbesar, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa tahu kalau manusia kena penyakit ini? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini penyakit akhir manusia? Tempat yang paling cocok adalah neraka bagi dia. Gampang saja. Kita lihat dari mulut bicaranya, bualnya, dongengnya, kata-katanya yang liar. Ini lidah. Ini bisa kita ukur orang itu ada di mana. Kita baca Yakobus pasal 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Saya ulangi. Tidak ada orang yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Ini lidah liar. Lidah itu adalah sesuatu yang buas. Supaya saudara mengerti.
Ciri-cirinya orang yang sudah rusak. Lidahnya buas. Yang tidak terkuasai. Tidak lagi bisa dikendalikan. Ngomong cemplang-cemplung seenaknya. Bunuh orang seenaknya. Nggak rasa. Tuhan bilang kalau kita bicara selalu membangun. Tapi orang yang sudah rusak ini kalau bicara selalu menggugurkan orang, membunuh orang, merugikan orang, mematahkan semangat orang. Saya kalau lihat berkata kepada seorang perempuan, Nona, kau cantik jelita, tinggi semampai, lenggangnya aduhai. Si Nona itu berminggu-minggu berdiri terus di depan cermin sudah. Gara-gara Om Julius ngomong yang begitu. Tapi kalau saya sekali saja ngomong, mukamu jelek, kayak monyet. Waduh, seumur hidup dia tidak lupa kata-kata itu. Dia benci pendeta tua itu. Saking bencinya wajahnya selalu keras. Darahnya selalu melonjak, penyakit dalam tubuhnya banyak, dan akhirnya dia tidak bisa kawin karena dikutukin. Aduh, ayo lidah kita itu kalau berkata membangunkan, bukan meruntuhkan orang. Sebab ayat itu berkata, ia adalah sesuatu yang buas, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Siapa yang ngomongnya nggak capak begitu? Penuh racun mematikan. Itu orang yang sudah rusak rohaninya, tempatnya paling cocok dalam neraka. Ini namanya tak yang keempat, buta perkara-perkara rohani. Ayat yang ke-6 kita baca. Lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan, mengambil tempat di antara tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sebab ia itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hari ini kita belajar tak. Yang keempat adalah buta perkara-perkara rohani. Bicaranya tidak terkendali lagi, lidahnya rusak. Dan Tuhan bilang, dan dia sendiri akan dibakar, dinyalakan oleh api neraka. Sebab itu kita mesti sadar tentang ketulusan, kejujuran di hadapan Allah. Ingat siapa kita manusia. Coba pulang ke rumah nanti baca kitab Nabi Yehezkiel. Manusia itu ditegur Allah dengan satu istilah. Hai anak manusia. Hai anak manusia. Lebih dari 90 kali di dalam kitab Yehezkiel itu. Hai anak manusia. Saya selidiki apa sih maksudnya ini? Dalam bahasa aslinya Tuhan itu menegur begini, ya. Ben ha Adama. Ben ha Adama. Apa sih itu artinya? Kalau di Indonesia bin, di Israel itu Ben. Ben Garian, ya, Benyamin. Kalau di Indonesia bin. Muhtar bin Abdullah. Artinya Muhtar itu anaknya Abdullah. Kalau Ben ha Adama itu apa artinya? Ben ha Adama. Kamu itu anaknya Adam. Tahu artinya Adam? Debu tanah. Hei debu tanah. Hei anak debu tanah. Hei yang akan mati.
Kita mesti ingat hidup kita itu seperti uap asap. Sebentar juga akan berlalu. Kita baca Yakub 4 ayat 14 berkata demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Apa artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya punya teman di Sukabumi, orang paling kaya di Sukabumi. Dia aktif juga sebagai pelopor dalam Full Gospel Businessman Fellowship Sukabumi. Dia punya hotel-hotel di banyak tempat, juga sampai di Australia. Dia orang kaya. Piknik bersama anak cucunya ke Bali. Senangnya bukan main. Saya punya foto-foto waktu piknik. Tapi di Bali dia kena COVID. Suami kena COVID, istri kena COVID. Anak cucu ada beberapa orang kena COVID. Pulang meninggal dunia. Saya itu teman. Saya berlinang air mata. Betapa hebatnya orang kaya begitu. Tapi pergi dengan sia-sia. Dimakan COVID lagi. Aduh. Air mata ini rasanya mau menetes. Kering. Sedih. Saya ingat Ben Hadama. Siapa sih yang tidak mati? Dia masih tahu pahlawan Perancis yang menaklukkan seluruh Eropa. Siapa namanya? Napoleon Bonaparte. Sejarah dunia mencatat tentang itu. Luar biasa. Hari ini di Indonesia ada orang namanya Napoleon Bonaparte. Siapa itu? Polisi yang koruptor ditangkap. Nama yang terkenal Napoleon Bonaparte. Hebat luar biasa. Sejarah membuktikan akhirnya dia dikalahkan juga. Ditangkap, dibuang ke Pulau Elba dan akhirnya mati juga di sana. Ben Hadama, hei anak tanah, anak debu tanah, kau pasti akan mati. Kau masih ingat orang yang paling hebat dalam memputar perang dunia kedua? Namanya Hitler dari Jerman. Oh, luar biasa. Dunia berperang, dia kongkolan sama Jepang, Hirohito. Dia kongkolan sama Italia, Mussolini. Dunia dibuat gaduh dalam perang dunia kedua. Luar biasa. Tapi kemudian kita lihat, Hitler juga kalah perang. Mati bunuh diri, sembunyi dalam goa. Ngebom dirinya bersama Eva Gardner, gundiknya itu. Mati juga. Ben Hadama. Siapa itu Mao Zedong? Pemimpin laskar komunis Tiongkok. Semua orang menganggap dia dewa. Tapi pada waktu dia mati, saya dengar ikuti upacaranya. Maka pemimpin Tiongkok yang kemudian berkata, Mao Zedong ternyata bukan dewa. Dia anak manusia yang mati juga. Siapa yang tidak mati, saudara sekalian? Aduh, hari ini saudara sekalian, hari-hari ini merupakan hari ulang tahun daripada Ibu Dewi Soekarno Putri. Sudah masih ingat Soekarno punya bini gundik paling muda, orang Jepang, namanya Soekarno Putri, Dewi Soekarno Putri. Umurnya hari ini 81 tahun. Lebih muda dari saya sedikit. Luar biasa. Siapa Soekarno? Hebat sekali.
Saudara yang tidak tahu Soekarno, dunia itu terbagi dua. Blok timur, blok barat. Hanya satu orang yang berani bikin dunia terbagi blok 3. Timur, barat. Yang ini New Emerging Forces. The New Emerging Forces itu artinya satu kekuatan yang terbit baru di dunia ini. Itulah orang namanya Soekarno. Tapi dia mati juga. Mati juga. Saya cerita ini ingat. Sebab di HP istri saya lihat bini mudanya lagi bergoyang ulang tahun. Saudara-saudara, siapa yang tidak mati? Ben Hadama. Karena itu ayat yang paling bagus kita ingat adalah Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Bertobat dari pikiran yang curang dan tidak jujur, yang melupakan Allah, yang cuma hidup di dunia, yang cuma mikirkan harta, mamon, yang memikirkan pemuasan hawa nafsu belaka, yang cuma memikirkan yang ketiga yaitu tahta. Sebab orang yang memikirkan ini akan sampai kepada titik kebutaan. Telinga mendengar tapi tuli, mata melihat tapi tidak menanggapi. Semua itu menjadi mati rohaninya. Karena itu sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Supaya anak cucumu jangan menerima kesialan-kesialan. Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah yang layak kami sembah sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan untuk hidup jujur kepada Tuhan dan sesama. Tuhan, tilik setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sampai saat ini hidup kami seringkali di dalam kepura-puraan, di dalam kemunafikan, di dalam ketidakjujuran, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup jujur kepada Tuhan dan sesama. Kalau selama ini Tuhan, kami seringkali hidup di dalam kebutaan. Di dalam kebutaan rohani karena kami seringkali mengejar hal-hal yang fana. Kami seringkali mengejar akan harta duniawi yang fana ini Tuhan. Ampuni kami. Atau kami seringkali mengejar kepuasan hawa nafsu kami Tuhan. Ampuni kami. Bahkan kami seringkali mengejar tahta, kemuliaan, kesombongan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Celikan mata rohani kami Bapa, supaya kami boleh melihat Engkau, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berikan kepada setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Supaya kami boleh sadar dan bertobat kembali kepadamu Tuhan. Supaya kami boleh hidup jujur berkenan kepadamu. Karena kami menyadari Tuhan, hidup ini, hidup kami sebagai manusia seperti uap yang sebentar ada dan hilang. Karena itu Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Ishak yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan, dengan urapan yang baru, dengan kesehatan panjang umur. Supaya hamba-Mu senantiasa hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat kesempatan kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman. Dan sebentar kami juga diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan, rasa syukur kami untuk segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Bapa.
Segala puji hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kami dari Komisi SMK ingin menyampaikan informasi bahwa kelas SMK berakar akan dibuka secara online pada awal bulan Maret. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang sudah pernah mengikuti kelas ini atau yang rindu mengikuti kelas ini, boleh mendaftarkan diri kepada saya, Ibu Hera, di nomor di bawah ini. Nanti untuk ketentuan selanjutnya kami akan infokan bagaimana cara mengikuti kelasnya. Demikian informasi ini, Tuhan Yesus memberkati. Kelas pemuridan Saya Murid Kristus Berbuah Tetap diadakan kembali secara online. Acara diadakan setiap Senin jam 7 malam, mulai 15 Februari hingga 3 Mei. Bagi Anda yang telah memenuhi persyaratan, segeralah mendaftar. Berbagai tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi pasangan suami istri. Untuk mengatasinya, kami mengundang kepada pasangan usia pernikahan yang masih baru hingga 5 tahun untuk bergabung dalam Kana Marriage Class. Diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam, mulai 19 Februari sampai 9 April. Acara dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran, gunakan link berikut ini. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah dengan baik, mendapat berkat firman Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa buat hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini. Buat hambamu yang membawakan firman Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami dan kami bisa lakukan. Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan buat tim gembala. Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan, walaupun di tengah pandemi tetap bisa melayani dengan baik, dengan sepenuh hati. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka yang mengikuti ibadah online. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan tolong, supaya mereka bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami ingin berdoa juga buat pemerintah yang berkuasa saat ini. Bapak Presiden Joko Widodo dengan staf-stafnya. Tuhan lindungi mereka. Mereka bisa mengatur pemerintahan dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, bisa jadi saksi-Mu di sana. Tuhan, terima kasih, dengar doa kami Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami berdoa. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga sungguh kita boleh mengisi kehidupan kita dan mewarnainya bersama dengan Kristus. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.